Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Syarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang analisis mengenai dunia K-popers. Hello, we are BTS. K-popers adalah penggemar K-pop dan budaya Korea. Penggemar berasal dari kata gemar, yang berarti menyukai atau suka sekali terhadap sesuatu. K-pop dalam bahasa Koreanya adalah Gayo, singkatan dari Korean Pop atau Korean Popular Music. Merupakan sebuah genre musik terdiri dari pop, dance, elektropop, hip-hop, rock, dan elektronik musik yang berasal dari Korea Selatan. Banyak orang menyebut serbuan K-pop sebagai Hallyu atau gelombang Korean. Gelombang ini awalnya dipicu keranjingan orang terhadap drama romantis Asia, termasuk drama Korea. Dari sini, anak muda Asia kemudian mengenal K-pop dan menggilainya. K-pop tidak hanya memanjakan telinga dan mata, tetapi juga menancapkan imajinasi tentang selebriti Korea yang berpenampilan apik dan dalam perkembangannya, K-pop telah tumbuh menjadi sebuah subkultur yang menyebar secara luas di berbagai belahan dunia. Idol group dan solo artis seperti Super Junior, Girl Generation, Big Bang, Kara, BTS, EXO, Sistar, GOT7, Twice, dan Blackpink sangat terkenal di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia bahkan sampai ke benua Eropa. Fenomena yang kemudian terjadi adalah menjamurnya fans K-pop di seluruh belahan dunia. Fans yang berasal dari berbagai macam fandom idol group seperti EXO-L yang merupakan sebutan bagi penggemar EXO, VIP nama penggemar Big Bang, dan ARMY bagi nama penggemar BTS, menjadi sebuah kesatuan besar di bawah naungan fandom K-pop. Komunikasi penggemar biasanya melakukan pertukaran pesan mengenai idolnya. Para penggemar ini berbagi informasi untuk semakin banyak yang mengetahui mengenai idolnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi semakin ketergantungan konsumsi informasi. Era media baru menjadikan banyak sekali platform media sosial lebih mudah diakses oleh siapapun. Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer digunakan oleh berbagai kalangan dan dijadikan sebagai platform hiburan terutama bagi kalangan penggemar, baik itu yang menyukai idola dalam negeri maupun luar negeri. K-pop menjadi bahasan yang paling mendominasi percakapan global di Twitter. Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan tweet terbanyak yang membicarakan tentang K-pop. Para penggemar menggunakan media sosial Twitter untuk selalu berhubungan dengan idola favorit mereka, yang juga lebih sering memberikan update tentang kegiatan dan karya-karya mereka lewat Twitter. Kelompok penggemar suatu idol group memiliki identitas dan kelompok ini biasa disebut fandom. Rasa suka mereka terhadap sang idola membuat kelompok penggemar ini dikenal sebagai kelompok yang sangat loyal terhadap idola mereka. Berpartisipasi secara aktif dalam mendukung karya-karya yang diciptakan idol mereka dan tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana dengan jumlah yang besar guna mendukung keberhasilan idola mereka seperti membeli album dan menonton konser. Bagi kebanyakan orang, fandom K-pop dikenal memiliki stereotip yang melekat dengan diri mereka, seperti misalnya fans yang berlebihan, obsesi, adiktif, dan juga konsumtif. Stereotip itu melekat pada diri mereka karena aktivitas mereka dapat dilihat pada sosial media, dan menurut kebanyakan orang yang tidak tergabung dengan suatu fandom, sikap mereka bisa disebut dengan fanatik. Fanatisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku ketika seseorang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Para penggemar secara terang-terangan menyatakan rasa cinta mereka kepada sang idola dengan membuat berbagai macam konten yang nantinya mereka upload di Twitter, seperti video edit, foto-foto, cover lagu sang idola, puisi, dan masih banyak lagi.
Karya-karya tersebut mereka upload dengan menggunakan fungsi mention dan langsung ditunjukkan kepada akun sang idola. Perbedaan antara penggemar lama dan juga penggemar baru dalam cara mereka mengekspresikan rasa suka mereka terhadap sang idola. Stereotip fanatik ini biasanya terlihat dari para penggemar baru yang masih menggebu-gebu dan cenderung terhipnotis sehingga selalu memuja idol mereka selayaknya dewa. Jika diamati, penggemar lama cenderung lebih dewasa karena telah lebih banyak mengerti soal fandom dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Dari cara mereka menghadapi hate comment juga berbeda. Terkadang ada joke yang dilontarkan dari fandom lain bisa bersifat menjatuhkan maupun hanya sekedar candaan. Penggemar lama cenderung lebih pintar dalam menghadapi hal-hal tersebut. Mereka membalas komentar-komentar dari fandom lain dengan sikap dewasa dan kata-kata yang baik. Sementara fans fanatik cenderung akan tersinggung dan nantinya menciptakan fan war atau keributan antara satu fandom dengan fandom lainnya. Sebuah studi penelitian di Korea mengungkapkan bahwa penggemar K-pop memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tampak adanya perubahan positif pada tingkat kebahagiaan para penggemar K-pop. Mereka menganalisis kesehatan mental mahasiswa dengan memisahkan menjadi beberapa kelompok. Para mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok otaku dan kelompok non-otaku. Otaku adalah istilah Jepang yang digunakan untuk orang yang sangat terobsesi. Kelompok otaku disebut-sebut kerap dipandang dengan stigma negatif tentang kesukaan mereka. Namun, berdasarkan laporan, hal tersebut berubah dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan itu terjadi karena mereka menjadi aktif dalam komunikasi online dan pertemuan offline seperti klub penggemar. Dalam penelitian tersebut, mayoritas siswa 70% dikategorikan non-otaku, sedangkan 30% sisanya dianggap otaku. Penelitian tersebut telah dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua kelompok tersebut. Pertanyaan yang diajukan seperti, apakah Anda pernah mengabaikan tugas rutin Anda karena mengejar kepentingan Anda? Dan, apakah Anda tidak menyesal, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk mengejar minat Anda? Tim penelitian kemudian mengukur tingkat kebahagiaan masing-masing dari dua kelompok tersebut. Hasilnya adalah kelompok non-otaku mendapat skor 40,21, sedangkan kelompok otaku mendapat skor lebih tinggi, yakni 43,17. Berdasarkan skor yang diperoleh, dinyatakan bahwa menjadi penggemar sesuatu selain mendapatkan yang mereka sukai, juga dapat bertemu dan berhubungan dengan seseorang yang memiliki hobi sama. Selain itu, menantikan pembaruan setiap harinya menjadi bagian dari komunitas dan terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan, semuanya dapat membantu meningkatkan tingkat kebahagiaan seseorang dari waktu ke waktu. Menurut Park Hyun-joo, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang dan membantu mereka berkonsentrasi dan terlibat dalam sesuatu yang menarik minat masing-masing. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya, saya juga sudah mewawancarai beberapa orang dan mereka ini adalah seorang K-popers. 좋아하는 사람 생겼어. 그래 진짜 많아요.
kenal K-pop itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Di tahun 2012-an gitu. Aku pribadi mengenal K-pop itu tahun 2017 dan benar-benar baru menyukai K-pop itu tahun 2020. Sejak 2019. Kalau tahu K-pop itu mungkin dari SD, tapi kalau mengenal K-pop itu dari tahun 2016 waktu aku masih kelas 1 SMK. Saya mengenal K-pop sejak tahun 2020, itu pada bulan Agustus saya baru terjun di dunia K-pop. Aku pribadi sih mengenal K-pop sejak tahun 2017 dan memantapkan diri sebagai seorang K-popers itu tahun 2018. Dari 2019 aku mengenal K-pop dan hal-hal yang berbau Korea. Sejak tahun 2017. Untuk first time buat lihat K-pop itu mungkin karena unik ya. K-pop itu kan karena membernya itu yang banyak gitu. Terus juga ganteng-ganteng gitu kan. Terus juga mereka itu jago nyanyi, jago ngedance gitu. Dan itu menurut aku unik gitu. Jadi aku tiba-tiba tertarik gitu sama mereka. Untuk aku sih nggak ada alasan pribadi ya. Aku suka mereka itu karena aku suka musik dan aku juga suka sama nyanyi rap. Jadi kayak cita rasa musik mereka itu berbeda, nyatu keduanya dengan rap dan vokal. Yang membuat saya tertarik pada K-pop itu awalnya itu lagu BTS, kalau nggak salah Boy With Love. Itu saya dengar lagunya di supermarket lagi jalan, terus tiba-tiba kalau lagunya enak, terus saya searching di Google, judulnya ternyata Boy With Love, dan setelah itu saya terjun di dunia K-pop. Saya cari tahu tentang lagu Boy With Love, BTS, dan selanjutnya itu ada EXO. Yang membuat saya tertarik dengan K-pop itu dengan wajah gantengnya, musiknya, dan koreografi mereka itu membuat hati saya kagum. Yang bikin tertarik sama K-pop itu karena bakat mereka. Kekompakan mereka juga menyatukan beberapa banyak pikiran jadi satu, dan mereka bisa kompak gitu. BTS waktu itu karena tertarik sama lagunya yang judulnya For You sama Like. Lagu-lagunya, motivasinya, kerja keras, kekompakan, kedisiplinannya. Intinya aku suka musik, apalagi genre K-pop itu bermacam-macam dan aku suka. Bangtan Sonyeon or BTS, why? Karena mereka banyak banget memberi dampak positif, memberi motivasi lewat lagu-lagu mereka. Yang ketiga, siapa yang Anda idolakan dan kenapa? Saya mengidolakan anggota BTS dan alasannya saya tidak ada alasan untuk mencintai mereka. Saya mencintai mereka itu overall secara keseluruhan. Yang saya idolakan saat ini tuh BTS karena perjuangan mereka yang benar-benar tidak mudah sampai di titik ini. Dari mereka yang promosi hanya bermodalkan brosur gratis sampai sekarang sukses. Untuk idola sendiri, aku lebih suka sama Bangtan Sonyeon atau biasa yang dikenal dengan BTS. Aku suka mereka sebab mereka menjadi inspirasi untuk aku bangkit dari keterpurukan dan rasa depresi aku, dan mereka juga mengajarkan aku betapa pentingnya mencintai diri sendiri. Itu sebabnya aku menjadi penggemar mereka. Jadi di BTS saya mengidolakan Suga, sedangkan di EXO saya mengidolakan Suho, di NCT Dream saya mengidolakan Rainjun, dan di NCT 127 saya mengidolakan Idol yang aku idolin sekarang itu BTS, TXT, ENHYPEN. Kenapa aku bisa suka sama BTS itu karena BTS itu dia itu perjuangannya itu nggak perlu diragukan lagi ya. Mereka tuh
berawal dari nol banget sampai bisa seterkenal ini dan bisa sampai sukses ini gitu. Mereka tuh pantang menyerah gitu. Terus sama fans juga, dia itu nggak cuma sekedar fans dan idol, tapi udah kayak keluarga, kayak adik, kakak, terus kayak teman, sahabat, semua gitu. Terus kalau bisa suka sama ENHYPEN itu ya karena kan ENHYPEN tuh dari bentukan survival gitu, jadi bisa tahu gitu kepribadian mereka tuh gimana, terus tuh awal mulanya mereka tuh gimana, mereka tuh bakatnya itu diasahnya tuh kita tuh bisa tahu gitu. Terus kalau suka sama TXT itu ya karena mereka tuh lucu gitu, terus juga kalau masalah bakat jangan diragukan lagi deh ya kalau mereka gitu. Pokoknya nggak ada alasan buat nggak suka sama mereka gitu. Idol yang saya idolakan adalah Bangtan Sonyeondan atau yang disebut dengan BTS. Kenapa saya mengidolakan mereka? Karena pertama kali saya melihat mereka dari video-video mereka itu bagus. Terus saya mempelajari dalam arti lagu-lagu mereka, cara mereka mengajarkan love yourself kepada ARMY. Itu sangat kagum bagi saya dan merubah hidup saya juga, karena mereka itu sangat berdampak positif bagi kalangan ARMY dan mereka itu sangat sangat peduli banget sama fans-fansnya, yaitu ARMY. Kan jarang banget gitu ya kan idol yang peduli gitu sama fansnya. Gak ada sih, masih gini-gini aja dari dulu. Lebih ke suka musiknya, jadi pengaruh budayanya gak ada. Pengaruh dari saya mengenal Korea gitu kan, banyak sih. Kadang kalau kita mengucap terima kasih itu kan kayak bahasa Indonesia kan terima kasih, jadi kan kebawa budaya kan, kita ngomong kamsahamnida gitu. Terus banyak dari segi mereka berbicara, perilaku. Kadang perilaku kita gini loh, misalnya kita ketemu sama orang nih, kadang kita salaman kan, ini enggak, kita kayak cuma nunggu gitu. Itu budaya mereka yang salah satu yang saya ikutin gitu. Itu sebagian orang sih, dari tergantung dirinya lah. Kalau aku lebih ke lifestyle kali ya, untuk pengaruhnya lebih ke lifestyle. Kalau untuk pengaruh budaya itu mungkin lebih ke bahasa ya, karena jujur aja sih kalau aku pribadi itu belum kayak mengenal dalam banget budaya Korea. Jadi mungkin lebih ke kayak bahasa, karena lebih suka nonton drakor atau variety show Korea gitu. Jadi lebih ke bahasanya aja sih, jadi kita tahu bahasanya sedikit-sedikit lah, ngerti apa yang mereka omongin gitu. Kalau untuk pengaruh budaya sih ada, contohnya kayak lagi dipanggil gitu kan, Dewi, nah saya jawabnya we gitu, dari bahasa ya, we kan artinya apa gitu, dan mungkin dari makanan juga, dan genre musiknya sih sebenarnya. Untuk budaya Korea, untuk diri aku sendiri sih nggak ada ya, karena menurut aku cukup mengidolakan aja, dan aku nggak pernah ngikut budaya mereka gitu. Budaya Korea ya, mungkin yang dulunya saya biasa makan mie pakai garpu, sekarang bisa pakai sumpit, dan sedikit belajar tentang bahasa Korea. Bagi saya pribadi itu ada, termasuk saya sejak mengenal BTS, intinya saya jadi paham apa itu love myself. Masih banyak lagi alasan tapi saya nggak bisa nyebutin itu semua. Positifnya lebih mengenal diri sendiri, lebih percaya diri, saling membantu satu sama lain, saling caring satu sama lain. Sering banget fans K-pop saling donasi untuk atas nama idolnya, untuk orang yang membutuhkan. Dan dampak negatifnya lebih
ngikut ke style mereka, lifestyle mereka, food style mereka, fashion style mereka. Positifnya itu saya jadi lebih peka pada lingkungan sekitar yang awalnya saya cuek-cuek aja, dan saya jadi lebih peduli tentang lingkungan, budaya, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatifnya itu mungkin karena dampak negatifnya itu kayak harga jual beli photocard ya. Dampak negatifnya itu kadang kayak kita membeli suatu barang gitu kan, terus ada kurir yang udah tahu harganya mahal, ini jadi dicuri barangnya. Terus mungkin di Twitter juga dampak negatifnya itu kayak ya salah paham gitu kan, jadi berantem gitu antar penggemar. Dampak negatifnya itu sih sebenarnya. Untuk dampak positifnya sendiri, aku bisa lebih percaya diri, tidak mudah insecure, dan aku lebih mencintai diri sendiri, enggak terlalu terpuruk dengan keadaan. Dan untuk sisi negatifnya sih menurut aku enggak ada ya, karena di aku itu juga enggak ada, dan aku juga enggak mengikuti budaya mereka. Jadi untuk sisi negatifnya, untuk sisi negatifnya aku enggak ada sama sekali, no komen aja gitu. Dampak positif mengenal K-pop itu banyak ya. Kalau menurut aku pribadi itu kayak pertama, jauh dari pergaulan bebas. Yang kedua, jadi rajin menabung. Yang ketiga, lebih peduli sama sekitar, karena idol kita itu memberi contoh ya, kayak kita itu harus saling berbagi, harus saling membantu sesama manusia, seperti itu, harus menghargai, harus ya lebih mengerti lah, kayak gitu. Terus yang keempat itu bisa punya banyak teman, mau itu di sosial media atau di real life gitu ya. Terus yang keenam itu bisa mengenal banyak bahasa, karena idol K-pop sendiri dalam satu grup itu nggak semuanya asli Korea. Jadi ada beberapa dari negara lain, kayak dari Jepang, dari Thailand, dari Amerika, atau dari US, atau dari Cina gitu. Jadi kita itu lebih kayak pengen tahu juga bahasa dari mereka gitu. Jadi pengen belajar. Kalau untuk dampak negatif secara pribadi, aku sendiri juga belum menemukan dampak negatifnya, karena terus sama dampak positifnya yang begitu banyak menurut aku sih. Jadi dampak negatif itu belum aku rasakan sendiri. Positifnya mungkin lebih bisa semangat karena mereka memberi banyak motivasi. Kalau negatifnya mungkin lebih karena sering begadang ya, karena liatin video mereka itu sih. Positifnya mungkin kalau sekarang lebih banyak teman dibanding dulu, dan lebih percaya diri meskipun terkadang masih insecure. Kalau negatifnya untuk saat ini masih tidak ada. Positifnya itu sangat berpengaruh besar, dan itu membuktikan bahwa hidup tuh sesimpel itu, bahagia itu sesimpel itu. Dengan musik itu juga udah bahagia banget. Untuk dampak negatifnya untuk saya pribadi itu nggak ada, karena kebahagiaan saya ya di K-pop, ya itu saya jalani karena bahagia saya di situ gitu. Hal positif yang bisa diambil di sini, dalam grup ini banyak mengajari hal-hal yang patut kita contohi, dalam misalkan perjuangan hidup, arti kesuksesan, pantang menyerah, dan banyak lagi gitu kan. Nah, hal negatifnya pasti ada hal negatif dari mereka, yaitu kita akan mengurasi dompet dan mengeluarkan uang untuk membeli match mereka. Tapi itu sebagian orang sih, tergantung dirinya lah.